Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 161. Kalian cerita apa? Setelah penantian panjang, akhirnya sampai juga di detik-detik yang mendebarkan. Darlin tersenyum memandang sahabatnya yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Erika hanya tersenyum ketika mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Bentar lagi resmi nih jadi kakak ipar goda Aisyah. Kakak ipar yang super pemarah, yang deketin Bang Azam dihempas sebelum bertindak, ucap Darlin. Aku itu marah ada tempatnya kok. Lagian itu si Siska, kalau enggak aku hajar, pasti sampai sekarang masih ngejar-ngejar Bang Azam, jelas Erika. Darlin masih sangat penasaran dengan itu si ulat bulu. Gimana sih ceritanya si ulat bulu mundur? Tanya Darlin. Setelah aku tahu kalau Siska jadi sekretarisnya Bang Azam, aku marah banget sama Bang Azam. Bang Azam menjelaskan sama aku kalau dia nggak punya alasan untuk memberhentikan Siska karena pekerjaan Siska selama ini sangat baik. Namun Bang Azam memindahkan Siska ke bagian resepsionis bagian belakang. Pada saat itu ternyata si Siska masih enggak terima. Dia masih terus berusaha untuk mengejar Bang Azam. Gigi sekali ya, ucap Darlin. Dia itu masih yakin kalau Bang Azam masih sangat mencintai dia. Padahal Bang Azam sudah benar-benar nggak suka sama dia. Tapi dia masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia merasa dia jauh lebih cantik daripada aku. Erika begitu sangat kesal dan marah terhadap wanita tersebut. Dia kemudian diam sejenak. Enggak semua cowok itu menyukai wanita yang cantik dan juga berpenampilan terbuka. Bila ada dua pilihan wanita, yang satu berhijab dan yang satu lagi berpenampilan serba terbuka, sudah pasti laki-laki akan memilih wanita yang berhijab karena dia mampu menjaga auratnya. Semua laki-laki itu pasti sangat egois. Mereka akan lebih senang bila hanya dirinya yang melihat kecantikan istrinya. Bisa dikatakan mereka tidak akan rela berbagi kecantikan tubuh milik istrinya. Hanya saja, terkadang masih banyak para wanita yang tidak menyadari hal itu, ucap Aisyah. Ibu dokter yang benar-benar bijaksana. Pantas aja dokter Adi nempel terus. Lagian juga kalau dibandingin Erika dan Siska, menurut Darlin, Erika jauh lebih cantik, puji Darlin. Iya, biar kelihatan cantik, pakai baju kurang bahan. Aisyah ikut kesal. Terus gimana lagi ceritanya? Darlin masih belum puas ketika cerita disampaikan oleh sahabatnya belum tuntas. Pada waktu itu aku ke kantor Bang Azam. Tanpa sengaja aku ketemu sama Siska. Aku memperhatikan kelakuan Siska yang begitu sangat mencurigakan. Di jam makan siang udah pasti kantor dalam keadaan sepi. Aku lihat Siska yang berjalan dengan cara sembunyi-sembunyi untuk masuk ke ruangan Bang Azam. Waktu itu aku memang nggak ada ngambarin Bang Azam tentang aku yang mau ke kantornya. Aku sebenarnya juga nggak tahu Bang Azam ada di ruangannya atau enggak. Aku cuma datang aja. Berhubung gak ada yang tanya-tanya lagi kalau lihat aku datang. Aku ngikutin Siska yang sengaja masuk ke ruangan Bang Azam secara diam-diam. Aku melihat dari pintu yang waktu itu memang tidak ditutupnya dengan rapat. Aku sudah memegang HP dan menyalakan kamera video. Aku ingin merekam apa yang terjadi karena aku nggak mau Bang Azam enggak jujur. Aku nggak mau dia main di belakangku. Walaupun kami belum menikah dan baru berencana untuk menikah, aku masih bisa untuk melepaskan Bang Azam kalau ternyata dia tidak setia. Karena aku enggak mau main di belakangku setelah menikah. Bener sih, belum nikah aja udah nggak setia. Gimana nanti kalau sudah nikah, ucap Darlin. Itu dia yang aku tidak mau. Jadi aku ingin merekam apa yang terjadi antara Bang Azam dan juga Siska. Aku tidak tahu apakah selama aku berada di Bogor bolak-balik untuk menyelesaikan skripsi aku, Bang Azam malah bermain dengan dia. Waktu itu, aku sudah mulai merekam dengan HP-ku apa yang akan dibuat oleh Siska. Ternyata, secara diam-diam Siska memasukkan sesuatu ke dalam gelas minumannya Bang Azam, dan setelah itu dia bersembunyi.
Apa yang sudah aku rekam, aku simpan, dan kemudian videonya aku kirim ke Bang Azam. Ruangan Bang Azam apa nggak pakai CCTV? Tanya Darlin. Khusus CCTV nggak ada di ruangan Bang Azam, jawab Erika. Jadi begitu, Bang Azam tahu gimana ceritanya? Tanya Darlin. Aisyah yang sudah tahu seperti apa ceritanya hanya diam mendengarkannya, walaupun dirinya sudah sering mendengar cerita ini berulang-ulang. Setelah mendapatkan kiriman video dari aku, Bang Azam langsung datang ke ruangannya. Waktu itu, Bang Azam sangat marah dan bawa Siska keluar dari tempat dia bersembunyi. Ternyata Siska memasukkan obat di minuman Bang Azam. Siska berencana untuk mendapatkan Bang Azam dengan cara seperti itu. Beneran enggak suka aku dengarnya. Caranya begitu sangat tidak baik. Teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu, di mana Dr. Tian juga mengalami hal yang sama. Namun bedanya, dia melakukannya justru mamanya sendiri. Pasti emosi kalau sudah dengar masalah seperti ini, ucap Aisyah. Iyalah, cara itu sangat enggak bagus. Darlin enggak nyangka, ternyata di balik kecemburuan ada hikmahnya, ucap Darlin. Erika hanya tersenyum ketika mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Dengan adanya video rekaman yang aku ambil, Bang Azam melaporkan Siska ke polisi. Wajib itu biar dia diproses, ucap Darlin. Bang Azam udah nggak ada lagi pakai sekretaris perempuan. Semua urusannya diurus sama Bang Raffi. Bang Azam langsung berubah, ucap Aisyah. Darlin hanya tertawa ketika mendengar ucapan sahabatnya. Darlin dan juga Aisyah berada dalam kamar Erika yang saat ini sedang menjalani proses berinai. Kenapa sih ikut-ikutan? Erika memandang kedua sahabatnya yang ikut serta melukis tangan mereka dengan henna. Kedua sahabatnya itu tidak mau kalah. Mereka sama-sama berbaring di atas tempat tidur, dan ada 3 orang wanita yang menjadi pelukis henna sedang melukis tangan mereka. Biar mengingat kenangan masa lalu, jawab Aisyah. Biar nanti kalau misalnya udah nyampe rumah nih, Mbak Ervan bakalan ingat waktu selesai akad nikah. Jadi kan mesra lagi, jawab Darlin yang tersenyum genit. Apa bisa? Tanya Aisyah. Kenapa nggak bisa? Tanya Darlin. Ica yang cuma 1 Ziko aja sulit mau gitu-gituannya. Harus nunggu dulu Ziko benar-benar tidur, curhat Aisyah. Darlin tersenyum cengengesan. Terkadang yang satunya sudah tidur, tapi yang 2 belum. Terkadang juga yang 2 sudah tidur, tapi yang 1 masih main. Ujung-ujungnya yang sudah pada tidur bangun lagi, ucap Darlin yang sudah sangat sulit untuk bisa bermesraan dengan suaminya. Aisyah tertawa ketika mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Waktu baru-baru nikah nggak dikasih jeda ya? Aisyah tersenyum. Iya, masa sih 1 hari bisa 3-5 kali maunya? Jelas Darlin. Kalian ngomong apa sih? Ucap Erika. Aisyah dan Darlin tertawa. Mereka sengaja ingin memanas-manasi sahabatnya yang baru akan ingin menikah. Waktu yang pertama itu sakit banget ya? Ucap Darlin. Iya, Ica aja sampai nangis, jawab Aisyah. Erika langsung takut ketika mendengar apa yang disampaikan oleh kedua sahabatnya. Bisa berhenti nggak sih ngomongnya? Pinta Erika. Kalau Erika sama Bang Azam, apa adu jurus dulu ya? Tanya Darlin. Esa sama Bang Ardi apa adu jurus dulu? Tanya Erika. Ya enggak lah, kami nggak pakai adu-aduan jurus, Aisyah tersenyum. Kalian udah ngomongnya? Wajah Erika begitu sangat merah ketika mendengar kedua sahabatnya yang tidak ada henti-hentinya menggodanya. Enggak nyangka ya, kalian sekarang jadi berpikiran kayak gini, ucapnya. Darlin dan juga Aisyah tertawa ketika mendengar ucapan Erika. Tangan Darlin sudah siap, Darlin mau pulang dulu, ucap Darlin. Iya, aku juga mau pulang, jawab Aisyah. Gitu selesai main pulang aja,
ucap Erika. Darlene nggak bisa lama-lama, soalnya nanti si ABC nangis. Ini kebetulan ada mama di rumah sama Umi, jadi bisa kesini nggak perlu bawa si ABC. Kalau bawa si ABC itu repot sekali, ucap Darlene. Bilang aja pengen mengenang masa-masa berdua dengan si Dedi, jelas Aisyah. Darlene tertawa ketika mendengar ucapan sahabatnya. Bye ya, pulang dulu. Ini Bang Ervan sudah miss call, ucapnya. Iya, Ica juga mau pulang. Ini Bang Ardi sudah chat. Ingatnya Erika, jangan pusing, harus tenang, saran Darlene. Udah sana pulang, itu si ABC udah nangis, ucap Erika. Darlene pulang dulu, assalamualaikum, ucap Darlene. Waalaikumsalam, jawab Erika ketika sahabatnya itu mencubit pipinya kiri dan kanan. Adek pulang dulu ya kakak ipar, Aisyah berpamitan. So imun amat sih, ucap Erika. Aisyah tersenyum dan mencium pipi sahabatnya kiri dan kanan. Baik kakak ipar, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Erika tersenyum.